Halo, saya akan mendeskripsikan karya berburu celeng yang dilukis oleh Joko Peke. Bahan kanvas oil pen. Medium lukisan Joko Peke adalah cat minyak yang dikerjakan di atas kanvas. Lukisan tersebut menampilkan seekor celeng raksasa hitam dengan badan terbalik, diikat pada sesilah bambu yang digotong oleh dua lelaki busung lapar. Digambarkan juga keseimbangan rakyat dengan mengangkat dan mengepalkan tangan. Ada penari, bentuk kesenian rakyat dari berbagai elemen masyarakat, dan juga raut bahagia dari ekspresi rakyat. Kerumunan rakyat menyambut tertangkapnya celeng dengan pesta ria dan sukacita. Unsur warna yang terdapat pada subjek meter adalah warna hitam pada celeng, warna coklat hitam pada dua lelaki busung lapar, warna hitam putih merah coklat biru pada kerumunan rakyat yang bahagia. Selanjutnya, dominan warna coklat pada kepala rakyat yang di belakang terlihat pada lukisan latar dari kejadian penangkapan celeng ini seperti di dalam stadion atau aula yang besar outdoor dengan memakai warna hitam, putih, dan abu-abu. Lalu saya akan mendiskusikan tentang karya senior yang berjudul Basuki Abdullah, media cat minyak pada kanvas. Judul Diponegoro Memimpin Pertempuran, dan pembuatan 1940, dimensi karya 150 cm x 120 cm. Deskripsi karya, lukisan karya Basuki Abdullah berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran. Ini digarap pada tahun 1940. Lukisan ini berukuran 150 cm x 120 cm yang digarap mengoncap minyak pada kanvas. Bentuk lukisan ini menampilkan sosok Pangeran Diponegoro dengan pakaian dan memakai sarana dengan warna putih kecoklatan serta memakai senjata gaisal menunggang kuda berwarna hitam. Pada lukisan ini, Pangeran Diponegoro sedang menunggang kuda yang berlari kencang. Seorang menunjukkan jari tangan kanannya ke samping dan tangan kirinya memegang tali pada kuda. Dengan tatapan mata yang tajam, pada background digambarkan seperti kobaran api yang membara, dengan goresan-goresan yang ekstasi dengan warna merah, jingga, kuning, coklat, dan putih dan hitam. Lukisan Basuki Abdullah yang berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran dapat menggambarkan suasana pertempuran dan makanya dapat ditangkap oleh yang melihatnya atau publik. Selain itu, lukisan ini juga memiliki ciri khas karena keberanian dan semangat yang pantang menyerah. Dapat menampilkan dalam lukisan yang berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran. Kombinasi nama dengan kesan panas yang menggambarkan keberanian keseimbangan lukisan ini sudah bagus. Sekian. Halo, saya akan mendeskripsikan karya seni yang berjudul Borobudur Pagi Hari yang dilukis oleh Affandi. Borobudur Pagi Hari merupakan salah satu karya pelukis Maestro Affandi yang terinspirasi oleh kemegahan Candi Borobudur dan lingkungan sekitar pada masa itu. Saat Affandi melintas dan memperhatikan Borobudur di pagi hari, objek matahari selalu menarik perhatian Affandi. Di beberapa karya beliau sebagai fokus pendukung utama. Warna-warna dingin dan tenang mendominasi lukisan ini karena melukiskan suasana pagi hari. Dan di tema lukisan Borobudur Pagi Hari ini, Affandi lebih menonjolkan objek alam sebagai latar belakang atau background. Berbeda dengan tema Borobudur Sore Hari yang menggabungkan suasana alam dan aktivitas masyarakat. Di sini saya akan mendeskripsikan karya seni lukis yang berjudul Kawan-Kawan Revolusi, karya S. Sudojo yang berukuran 95 cm x 149 cm yang menggunakan media cat minyak di atas kanva. Lukisan Kawan-Kawan Revolusi merupakan lukisan dokumentasi masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lukisan yang dilatari oleh sikap heroiknya seorang pejuang bernama Bung Dullah. Bung Dullah lalu diselipkan dalam lukisan ini di antara 19 wajah yang lain. Di bagian atas lukisan, Sujojono menulis, membawa kami ke sore rumah, ke sore langit,
ke sore revolusi. Revolusi ini ialah revolusi Indonesia. Lukisan dengan media pada tahun 1960-an, lukisan karya Bapak Seni Lukis Indonesia modern ini dijadikan sampul buku di bawah bendera revolusi jilid 2 berisi 20 buah pidato Bung Karno mengenai 17 Agustus. Lukisan yang meski sebagian besar karakter tidak secara jelas menggambarkan suatu tokoh, namun karakter dalam gambaran tersebut sekiranya cukup jelas menggambarkan sosok pejuang dari kaum laki-laki. Oleh karena itu, gambaran tersebut memancing sejumlah pertanyaan yang cukup menggelitik. Di samping itu, dapat secara jelas dilihat sebagai besar karakter menoleh ke arah kanan, tidak satupun ke arah kiri. Saya akan mendeskripsikan karya berjudul Ironi dalam Sarang yang ditulis oleh Mulyo Gunarso. Media lukis dari lukisan ini adalah cat akrilik dan pensil yang dilukis di atas kanvas berukuran 140 cm kali 180 cm. Tahun pembuatan karya ini adalah 2008. Lukisan Gunarso ini masih divisualisasikan dengan metaforanya yang khas, yaitu bulu-bulu, walaupun tidak sebagai fitur sentralnya tentu saja. Material subjeknya adalah gambaran mengenai semut-semut yang mengerumuni sarang burung dan di atasnya dilapisi lembaran koran. Di dalamnya terdapat bermacam-macam makanan seperti beras putih yang diberi alas daun pisang di atasnya. Terdapat seekor semut bungkusan kertas seolah dari koran bertuliskan ulah balado tradisi potongan dari sayuran kol, satu butiran telur, dan juga makanan yang dibungkus plastik bening. Di sampingnya juga terdapat nasi golong seperti ingin menggambarkan makanan untuk kenduri. Selain itu, di dalamnya sarang juga terdapat kerupuk dan jajanan tradisional yang juga dibungkus menggunakan plastik bening. Dan entah mengapa di antara sejumlah makanan tersebut ada yang berbau tradisional dan juga modern. Saya akan mendeskripsikan karya Affandi, Badai Pasti Berlalu. Lukisan Affandi yang berjudul Badai Pasti Berlalu ini dibuat pada tahun 1971 yang berukuran 92 cm dikali 137 cm menggunakan cat minyak pada kanvas. Lukisan ini menggambarkan subjek kapal yang sedang terkena badai dan matahari yang sedang bersinar. Teknik yang digunakan dalam pembuatan lukisan ini adalah teknik ekspresionis. Dalam subjek lukisan terdapat warna abu-abu yang sebagian besar dijadikan sebagai warna pada background, lalu warna hitam, merah, dan putih pada kapal, dan matahari yang digambarkan dengan warna kuning dan garis-garis yang tak beraturan menggambarkan ombak yang besar. Lukisan ini sangat menginspirasi juga memotivasi bagi siapa saja yang mampu memaknai dan menghayati pesan yang tersirat dan terkandung di dalam karya lukisan Affandi, Badai Pasti Berlalu ini. Affandi dengan teknik melukis ekspresionis ini selalu mampu menghasilkan sebuah karya-karya yang sangat bagus, walaupun untuk seorang awam yang baru saja mengerti tentang sebuah karya seni, lukisan Badai Pasti Berlalu ini tidak bisa menangkap apa makna dari lukisan Affandi ini. Saya akan mendeskripsikan dan mengkritik karya dari Raden Saleh yang berjudul Perburuan Banteng. Dengan latar pegunungan, pasukan menunggang kuda dengan senjata tombak siap untuk berburu. Namun hewan yang diburu kali ini adalah banteng yang liar dan gesit. Dalam lukisan tersebut terlihat betapa kisruhnya suasana perburuan banteng. Nampak seorang penunggang kuda telah jatuh dari kudanya akibat aksi dari banteng liar. Lukisan dengan visual dinamis sehingga terkesan sangat dramatis dan penuh aksi. Ada yang jatuh, ada yang berteriak, ada yang siap menobak banteng liar tersebut. Lukisan Raden Saleh yang bertema perburuan banteng menampilkan subjek modern yang berupa orang yang menunggangi kuda, sedangkan subjek pendukungnya berupa background alam yang ada gunungnya. Untuk warna subjek modern tersebut warna coklat, orange, coklat dan putih untuk pada kuda, hitam pada banteng, dan coklat dan hijau pada pemburu. Pada subjek pendukung warna coklat gradiasi coklat, kuning, dan hijau pada rumput dan telah
dan warna tanah gradasi biru dan putih untuk langit. Tekstur pada lukisan adalah tekstur semu. Dari tekstur teknik pembuatannya, karya lukis ini dibuat dengan stuck brush di atas kanvas. Cat yang dipakai menggunakan cat minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengkritik karya seni Perahu dan Matahari, pelukis Afandi, media dari Oil on Canvas. Analisis karya seni Perahu dan Matahari. Lukisan Perahu dan Matahari atau bisa disebut Badai Pasti Berlalu memiliki kombinasi warna merah, kuning, hitam, jingga, hijau, abu-abu, dan putih di atas kanvas. Sapuan tangan sebagai pengganti kuas, goresan polotan cat langsung dari tubnya. Dalam lukisan ini menggambarkan sebuah perahu yang sedang terombang-ambing di atas laut. Lukisan ini menganut aliran abstrak. Beliau menggunakan teknik ini dengan cara membakar langsung cairan cat dari tubnya, kemudian menyapu cat itu dengan jari-jarinya, sehingga terlihat seperti sebuah coretan yang berantakan. Makna lukisan Perahu dan Matahari atau disebut Badai Pasti Berlalu adalah tentang kehidupan manusia seperti mengarungi sebuah samudera kehidupan. Manusia disimbolkan dengan perahu, harapan disimbolkan dengan matahari, kehidupan disimbolkan dengan lautan, samudera, rintangan, masalah, ujian dalam kehidupan disimbolkan dengan ombak dan badai. Itulah makna filsafat kehidupan yang dalam yang dilukis oleh sang pelukis mistral legendaris Afandi dalam sebuah karya seni tinggi bergaya abstrak. Evaluasi atau kritik karya seni Perahu dan Matahari. Walaupun bagus, lukisan aliran abstrak ini akan sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Demikian kritik saya oleh lukisan Perahu dan Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.